Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Anjarsari dari Informatika kelas D. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep Friedman Object Oriented Programming atau biasanya disebut dengan pemrograman berorientasi objek atau PBO pada bahasa pemrograman Python. Jadi sebelum saya membahas lebih lanjutnya, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pengertian dari Object Oriented Programming atau OP, yaitu paradigma atau teknik pemrograman di mana semua hal dalam program dimodelkan seperti objek dalam dunia nyata. Nah, itulah pengertian dari Object Orientasi Programming. Jadi, saya langsung saja ke pembahasannya. Pertama kita buka Pycharm terlebih dahulu seperti ini. Nah, di sini sudah ada yang dinamanya dengan pembuatan kelas. Berarti ini namanya kelas. Jadi kita mendefinisikan sebuah kelas dengan menggunakan kata kunci kelas. Seperti ini, kelas. Selanjutnya kita ke contoh sederhana dari kelas. Kita akan ke contoh sederhananya. Nah, ini adalah contoh sederhana dari kelas. Seperti ini. Kita akan coba menjalankannya. Nah, maka outputnya akan keluar seperti ini. Nama Sarah, gaji 1 juta, nama Budi, gaji 2 juta, total karyawan 2. Seperti ini. Selanjutnya, kita ke cara untuk mengubah atribut objek. Di sini saya sudah buat pemrogramannya seperti ini. Nah, ini adalah contoh atau cara mengubah atribut objek seperti ini. Ini sintaknya. Nah, di sini dia. Saya blok. Selanjutnya saya akan mencoba menjalankannya. Kita akan lihat outputnya. Nah, ini dia output dari cara mengubah atribut objek seperti ini. Ini dia outputnya. Selanjutnya, adapun cara menambah atribut objek. Kita akan lihat sintaknya. Nah, ini dia sintaknya. Ini sintak dari cara menambah atribut objek. Seperti ini. Selanjutnya saya akan mencoba menjalankannya. Maka akan keluar output seperti ini. Nah, ini dia outputnya. Selanjutnya, kita akan melihat sintak cara yang lebih elegan untuk memodifikasi atribut. Sintaknya seperti ini. Nah, ini dia sintaknya, seperti ini. Ini dia cara yang lebih elegan, seperti ini. Ini dia. Nah, kita akan mencoba menjalankannya. Nah, maka akan keluar output seperti ini. Teman-teman. Nah, ini dia output dari cara elegan memodifikasi atribut seperti ini. Selanjutnya kita ke atribut kelas built-in, di mana setiap kelas di Python memiliki atribut built-in atau bawaan yang bisa diakses menggunakan operator titik. Kita akan lihat sintaknya. Nah, ini dia sintaknya dari atribut kelas build seperti ini. Ini dia sintaknya, teman-teman, seperti ini. Nah, ini kita akan mencoba menjalankannya. Kita akan lihat outputnya. Nah, outputnya akan seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke penghancur objek atau pengumpulan sampah atau garbage collection. Kita akan lihat sintaknya. Penghancur objek. Nah, seperti ini sintaknya. Ini dia sintak dari penghancur objek. Kita akan mencoba menjalankannya. Objek. Nah, ini dia output dari penghancur objek tadi. Seperti ini, teman-teman.
Jadi Python melakukan penghapusan objek secara otomatis tanpa ada pemberitahuan. Kita bisa menggunakan semua metode khusus yaitu metode del. Ini dia metode del seperti ini, metode del yang disebut destruktor yang akan dipanggil apabila sebuah objek akan dihapus oleh Python. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita ke pewarisan atau inheritansi kelas, di mana kita bisa menurunkan karakteristik sebuah kelas ke kelas baru dibandingkan dengan membuat kelas baru dari awal. Turunannya disebut kelas anak atau child class, dan yang mewariskannya disebut kelas induk atau parent class, seperti pada sintak di atas. Selanjutnya, kita akan lihat contoh dari pewarisan inheritansi kelas. Nah, ini dia contoh sintaknya seperti ini. Nah, di sini. Nah, kita akan coba menjalankannya. Nah, seperti ini outputnya, teman-teman. Seperti ini. Selanjutnya, kita ke metode overriding. Metode overriding. Nah, ini dia sintak dari metode overriding. Seperti itu. Di mana kita bisa mengabaikan fungsi dari kelas induk di dalam kelas anak. Alasan untuk melakukan overriding adalah karena kita memodifikasi atau mengubah metode yang sudah diturunkan dari kelas induk di dalam kelas anak. Ini contoh sintaknya. Kita akan mencoba menjalankannya. Jadi outputnya seperti ini. Ini dia, memanggil metode anak, seperti itu. Selanjutnya kita ke overloading operator. Kita akan lihat sintaknya. Nah, ini dia sintaknya, di mana kita bisa mendefinisikan metode ADD. Ini dia metode ADD dalam kelas kita untuk melakukan penjumlahan vektor, dan kemudian operator plus akan berfungsi sesuai kehendak kita. Ini dia contohnya, seperti ini contoh sintaknya. Kita akan coba menjalankannya. Kita jalankan. Nah, ini dia output dari overloading operator, vektor 9,8, seperti itu. Selanjutnya, kita ke menyembunyikan data atau yang disebut dengan data hiding. Jadi, sebuah atribut objek bisa dibuat terlihat ataupun tersembunyi di luar kelas. Caranya di Python adalah dengan memberi nama atribut dengan diawali tanda underscore 2 kali. Seperti ini. Kita akan lihat contohnya. Contoh dari data hiding. Nah, ini dia tadi dengan diawali dengan tanda underscore 2 kali. Ini dia underscore-nya. Seperti ini. Dengan begitu, atribut tersebut tidak akan dapat ditambah dari luas kelas. Kita akan mencoba menjalankannya. Nah, maka outputnya akan keluar seperti ini. Selanjutnya, Python melindungi atribut tersebut dengan mengubah namanya. Kita bisa mengakses atribut seperti itu dengan format objek class name attr name. Seperti ini contohnya, teman-teman. Berarti di sini kita tambah di sini yaitu underscore counter. Nah, seperti ini. Counter seperti ini. Ini contohnya. Kita akan mencoba menjalankannya. Nah, outputnya akan keluar seperti ini. Beda dari yang sebelumnya tadi. Seperti itu. Jadi, seperti itu teman-teman. Tadi data hiding. Contoh dari data hiding. Jadi, berdasarkan dari penjelasan Object Oriented Programming OOP tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemrograman Python dengan framework IFMD menggunakan
paradigma OOP. Dan kelas struktur dasar AVP sendiri di sini merupakan child class atau anak kelas di mana kelas struktur dasar AVP bersifat diwariskan oleh parent class atau kelas induk. Sedangkan MDAVP di sini sebagai parent class atau kelas induk yang bersifat mewariskan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.